Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Seberapa kami Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Bapa dapat berkumpul di rumah ini, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan beri anak-anak tunas zaitun ini ya Bapa, untuk duduk di rumah Tuhan, duduk di dalam persekutuan ibadah ini, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami yakini firman Tuhan yang ditabur jatuh di tanah yang subur di dalam hati anak-anak-Mu ya Bapa. Sekalipun mereka kecil, tetapi Tuhan mengangkat mereka, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, menjadikan mereka tunas-tunas zaitun yang berbuah subur dan manis ya Bapa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kami yang siap mendengar firman Tuhan, biarlah sama-sama kita katakan amin. Tuhan menyertai kita, memberikan kita semua pengertian. Anak-anak bawa Alkitab ya. Bawa Alkitab dong. Jadi bawa tuh. Jadi bawa Alkitab ya. Udah nggak apa-apa Mama. Udah nanti pulang gangguan lagi. Biasanya bawa. Iya. Mending ambil tuh Alkitab ya Non. Mari kita buka Wahyu 4 ayat 7 sampai 11. Kitab Wahyu ini kitab yang jarang dibuka. Ya, tetapi kita mau buka. Sama-sama kita mau lihat apa sih isinya kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu ini adalah kitab ya, hebat. Kitab Wahyu ini adalah kitab ya yang menceritakan tentang penglihatan murid Tuhan Yesus Yohanes. Ya, Yohanes murid yang termuda ini mendapat penglihatan ya, dia diberikan penglihatan oleh Tuhan Yesus sendiri, gambaran-gambaran situasi atau keadaan di dalam kerajaan surga. Wahyu 4 kita buka ya. Wahyu 4 ayat 7 sampai 11. Udah dapat? Amin. Oke. Kakak Dita kasih itu kakak berdua sama Kak Ros. Ya, boleh. Baca berdua. Mari kita baca. Wahyu 4 ayat 7 sampai 11. Saya ini tidak baca satu perikop, tapi langsung di tengah aja. Adapun makhluk yang pertama-tama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Oke, ayat 8, saudara-saudara. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
saya angkat tema pujian dan penyembahan ini karena akhir-akhir ini ya, kita anak-anak Tuhan menganggap pujian dan penyembahan itu bukan sesuatu yang penting. Ya, saya melihat ada fenomena ya, pemandangan sekarang ini di rumah Tuhan itu orang-orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya kita manusia diciptakan Tuhan, tujuannya itu untuk apa? Tujuan kita manusia diciptakan Tuhan itu bukan cuma sekedar memenuhi bumi, ya, bukan cuma sekedar mengelola, mengusahakan bumi, tetapi tujuan Tuhan adalah supaya kita manusia mau menyembah Dia, memuji-muji Dia. Ya. Gambaran Tuhan berkuasa di bumi dan di dalam kerajaan surga. Di surga, makhluk-makhluk itu tadi yang seperti apa tadi? Singa, muka manusia, burung raja wali, apa? Itu malaikat-malaikat. Ya. Lalu ada tua-tua yang bermahkota di sana. Ya. Sampai mereka melemparkan mahkotanya. Ya, karena merasa tidak layak. Ya. Yang dipuji, disembah hanyalah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita manusia adalah untuk memuji dan menyembah Dia. Karena apa? Memuji dan menyembah Dia? Karena Dialah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, bahkan Tuhanlah pemilik kerajaan surga itu. Ya. Dari zaman nabi-nabi, semua manusia ya selalu harus memuji dan menyembah Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Dan Tuhan Bapa di surga, Tuhan Yesus itu sangat senang kalau kita memuji-muji Dia. Memuji-muji itu maksudnya apa? Memuji-muji. Siapa yang ngerti? Memuliakan Tuhan. Memuliakan. Memuji-muji. Kalau saya puji Nael misalnya, Nael ganteng, ya, itu pujian kan? Nael pinter, ya, itu dapat penghargaan. Pujian itu kita mengeluk-elukan, widih hebat dia gitu kan, widih dia luar biasa gitu kan, dia hebat gitu kan, dia pinter, dia juara. Puji-pujian, memuji-muji, mengagung-agungkan, gitu ya, itu pujian, memberikan penghargaan, itu pujian. Kalau kita dapat hadiah, seperti contohnya Otnil ya dengan kawan-kawan lomba vokal grup ya, juara 1 se-Jakarta Barat, lalu dapat piala, lalu dapat hadiah 7,5 juta ya, waduh, hebat, luar biasa. Itu penghargaan, itu pujian ya. Begitu juga adik-adik di kelas ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, dipuji kan? Ayo yang juara 1 maju ke depan, gitu kan? Itu pujian, ya, luar biasa. Nanti besok ditambahin lagi kepintarannya ya, kerajinannya ya, begitu. Itu pujian, itu penghargaan, ya, ngerti ya? Nah, Tuhan kita juga mau dipuji. Kalau kita nggak dipuji, kita sedih nggak? Orang lain dipuji, kita enggak. Bahkan kita dihina-hina. Sedih nggak? Sedih.
Tuhan juga sama, punya hati juga, punya perasaan. Kalau kita nggak puji-puji Tuhan, Tuhan juga sedih. Padahal saya loh yang ciptain Nael gitu loh. Padahal saya loh yang kasih kepintaran buat Nael gitu, buat Talita. Gitu. Kok saya nggak dipuji? Kok saya nggak dihargai, nggak dikasih penghargaan? Itu, ya itulah pujian. Ya Carlos ya, itulah pujian. Jadi kita harus selalu ingat, kita bisa hidup nih, bisa bernapas, ya bisa matanya bisa lihat ini itu, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak, ya otaknya bisa berpikir, ya bisa lari, bisa punya temen, bisa makan, bisa minum, bisa ketawa, ya bisa bermain. Itu semua siapa yang bikin? Tuhan loh. Kalau Tuhan bilang stop, nggak bangun, mati. Ya, tapi kalau Tuhan bilang hidup, roh Tuhan ada sama kamu, hidup, itulah kehidupan, itulah Tuhan itu kasih kehidupan itu. Harus kita hargai, harus kita memuji Tuhan. Ya, kita semua saudara-saudara, kita sederhana aja. Kita pikirkan hal-hal apa yang bisa kita memuji Tuhan. Hal-hal apa? Ya hal itu tadi, napas. Kalau kita tidur, banyak saya punya teman ya, tetangga di Kemayoran tuh ada berapa orang ya, tidur nggak bangun. Ya, tidur, besoknya nggak bangun lagi. Tuh, kaget kita, padahal malam masih ngobrol-ngobrol. Besoknya nggak bangun lagi, ada 2 orang di Kemayoran. Waktunya dia. Ya, gitu. Nah, ya tanpa kita, jadi di situ kita jadi sadar loh. Kalau kita sering melihat orang mati ya, orang kematian, itu kita sadar bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan. Jadi kita harus bagaimana? Ya kita nggak bisa bikin begini loh, kita nggak bisa bikin seperti orang-orang insinyur bangun gedung besar, ya bangun jalanan, kita nggak bisa, kita nggak mampu gitu kan. Kita nggak bisa bangun gereja, kita nggak mampu. Terus kita nggak bisa, apalagi kita nggak bisa sekolah tinggi, kita nggak bisa, apalagi kita nggak bisa Tuhan. Yang kita bisa apa? Nah, kita renungkan yang kita bisa apa. Untuk memuji Tuhan yang kita bisa apa? Bukan. Kebaikan Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Betul. Hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau buat manusia itu kayaknya itu nggak perlu dipuji. Kalau kita puji manusia, ini Tuhan cemburu adanya. Betul. Kalau Tuhan udah cemburu, kamu lihat penyanyi ini misalnya Elvis Presley kan, sampai orang puji-puji, sampai dia mau jatuh dari sebuah, itu kelebihan puji manusia begitu, akibatnya bahaya. Nah, itu bahaya sekali. Cuma hanya mengagumkan aja. Saya kagum sama dia, tapi tidak pantas dibilang saya puji dia, tidak bisa. Yang dibilang kata puji itu untuk Tuhan. Kalau untuk manusia mengagumkan aja. Ya, jadi ya saya ini ya, saya teruskan ya, Om Iman, Pak Immanuel bilang ya. Jadi kepada manusia kita nggak boleh puji-puji, gitu ya. Nggak boleh kita puji-puji, ya. Kita kasih penghargaan boleh lah gitu, ya tingkatkan ya kepintarannya, tingkatkan kerajinan, tetap semangat, kita kasih semangat boleh ya. Tapi yang kita pandang dia bisa lebih seperti itu karena apa? Karena kasih Tuhan lebih sama dia, atau ada Tuhan punya maksud sama dia, gitu. Tuhan punya rencana sama dia nih, ya sehingga dia bisa diberkati berlimpah misalnya, atau Tuhan punya rencana sama dia jadi pimpinan gitu, ya Tuhan punya rencana. Dan kita kalau sudah dapat berkat, dapat penghargaan seperti itu, kita harus ingat ini semua dari Tuhan, ya kembalikan kepada Tuhan. Itulah pujian. Nah pujian itu bisa berupa apa? Bisa dengan kata-kata saja, bisa dengan sajak tahu nggak kayak puisi, ya. Bisa juga hari-hari kita misalnya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus gitu ya, terima kasih Engkau baik Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, ya gitu, luar biasa Tuhan, kayak gitu-gitu, atau haleluya, terpujilah Tuhan gitu ya. Atau bisa juga lewat lagu, nyanyian. Nah, orang Kristen yang membedakan kita dengan
Yang lain saudara-saudara kita itu ya, kita itu pinter bernyanyi. Nah, kita itu pinter bernyanyi karena apa? Karena saya nggak tahu nih Tuhan Yesus apa dulu suka bernyanyi. Ya, zaman dulu Tuhan Yesus kalau kumpulin murid-muridnya, pengikut-pengikut, dia mungkin ajarin nyanyi apa enggak? Ya, kita nggak tahu ya. Tetapi setahu saya itu budaya itu mulai itu sejak zaman Romawi itu ya. Ya mulai ada puji-pujian, komposer-komposer ya, pencipta-pencipta lagu ya. Dari zaman nabi-nabi juga. Daud ya. Daud itu suka memetik kayak kecapi kayak gitar ya. Nah, itu dari Daud. Dari Daud sebenarnya karena Daud itu bapak puji-pujian. Saya bisa bilang dia bapak puji-pujian karena catatan di dalam Alkitab ya, Daud yang suka memuji Tuhan. Ya, Daud itu menggembalakan kambing domba itu, dia bawa itu kecapinya, dia main. Raja Saul waktu lagi kerasukan roh jahat ya, itu Daud juga dipanggil untuk bernyanyi. Nah, kita masuk sekarang ke manfaat atau puasa. Apa manfaat dari puji-pujian itu? Ya, apa manfaat dari puji-pujian? Ya, tapi sebelumnya saya mau bawa lagi ke penyembahan. Pujian tadi udah mengerti ya. Kita mengeluh-elukan Tuhan, mengagungkan Tuhan ya, karena Tuhan yang memberikan kita kehidupan, menciptakan segala sesuatu. Nah, penyembahan. Penyembahan itu apa? Penyembahan. Penyembahan yaitu Tuhan layak disembah, layak dipuji. Itu harus sama. Nggak bisa sembah. Layak disembah dan layak dipuji harus bersama itu. Nggak boleh pisah. Jadi satu paket ya. Satu paket. Ya. Sembah dan puji. Dan kita itu kalau kita sembah Tuhan, kayak seperti kita berdoa 1-2 orang itu Tuhan tuh hadir. Kayaknya kalau menurut saya Tuhan tuh lebih senang disembah dipuji daripada kita berdoa. Kalau kita berdoa itu minta buat kita kan, Banyak kan permohonan ya. permohonan minta kita diberkati ya, dagangan kita lah, Apa? minta apalah, itu kan pribadi jatuhnya. Tapi kalau pujian dan sembahan itu Tuhan tuh raja berkat segalanya. Kalau kita puji dan sembah, naik sampai ke atas, Tuhan tahu di dalam hati orang yang memuji sembah ini maksudnya apa. Mungkin dia minta dagangannya, minta lagu apa gimana, ya nggak? Dan juga saya kalau dari cukup deh. Ya, oke. Terima kasih. Jadi penyembahan itu saya tambahkan, itu betul. Jadi pujian penyembahan itu harus satu paket, ya, harus berbarengan, ya. Memuji-muji itu dalam rangka bukan cuma lip service ya, cuma kata-kata yang indah-indah aja, tetapi ada penyembahan. Penyembahan itu apa? Penyembahan itu adalah ketaatan kita. Tuh. Penyembahan itu sikap kita bagaimana, sikap hormat dan ketaatan, kepatuhan. Tuh. Dan ada banyak orang pinter ngatur kata-kata indah, ya, syair-syair indah, memuji-muji orang, ya, padahal sebenarnya dia jahat. Nah itu, ya, begitu juga terhadap Tuhan. Kenapa harus jadi satu paket pujian dan penyembahan? Supaya pujian kita itu benar, karena kita menyembah. Menyembah itu bentuk ketaatan, kepatuhan, rasa hormat kita kepada Tuhan. Nah, jadi waktu kita mau bilang Tuhan, Engkau baik, dengan rasa hormat dan sikap kita yang benar. Makanya di dalam saya nih kalau ayat kurang hafal, jadi harus harus persiapan dan catat. Oke, jadi kita harus apa? Pujian dan penyembahan itu kita harus lihat di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Buka. Ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23
dan 24. Ya, Yohanes 4. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Udah dapat? Dapat. Yohanes doang atau Yohanes 4, 23 sampai 24 saya baca ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, itu tadi yang saya bilang. Jadi karena Bapa itu bentuknya adalah roh, tidak kelihatan, tetapi Bapa bisa melihat kita loh. Kita nggak bisa lihat Bapa, tapi Bapa bisa lihat kita. Itu ya. Jadi kita harus menyembah Bapa juga, tetapi di dalam roh. Di dalam roh itu bagaimana? Dalam roh. Dan kebenaran. Dalam roh itu bagaimana? Dengan kesungguhan, dengan hati kita. Ya, bukan cuma sujud-sujud, angkat tangan, tapi pikirannya kemana-mana, gitu. Tapi dengan sungguh-sungguh, yang kita harus asah kepekaan roh. Saya selalu mau ulang-ulang betapa pentingnya roh Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai salah satu kasih karunia Tuhan yang harus kita bangkitkan, harus kita gunakan, kita pakai itu. Kemarin kita sudah pakai senjata roh ya. Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu harus berkuasa atas roh kita. Ya, kita nggak bisa melakukan yang baik, yang benar, kita nggak bisa. Tapi kalau kita undang roh Tuhan, kita tahu kita harus pakai roh Tuhan itu, kita undang masuk. Roh Tuhan itu nanti yang setir kita. Roh Tuhan itu nanti yang bentuk kita. Roh Tuhan itu yang nanti arahin kita loh, gitu. Karena kita nggak bisa. Nah itu, saya kemarin sudah bilang ya, betapa baiknya Tuhan itu, Dia mengasihi kita sehingga Dia berikan anaknya untuk menghapus dosa kita. Lalu hidup kita sekarang dipimpin oleh roh. Jadi undanglah roh Tuhan. Ya, karena Tuhan itu roh. Kita nggak bisa, roh kita ini bodoh. Roh kita ini lemah juga. Ya, roh kita ini hanya untuk kehidupan, hanya untuk hidup. Ya, tapi tidak bisa. Kadang-kadang roh kita terbawa oleh kesesatan. Oleh sebab itu minta roh Tuhan, ya. Sehingga connect nih, roh Tuhan masuk, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mengarahkan kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup yang benar itu bagaimana? Sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus larang begini, larang begitu, ya jangan dilakukan. Itu yang benar. Gitu. Tuhan Yesus suruh begini, suruh begitu, ya itu yang harus dikerjakan. Tuhan Yesus suruh apa? Pergi beritakan Injil, baptislah mereka, ya, lalu ajarlah mereka. Itu Tuhan Yesus suruh. Satu. Lalu Tuhan Yesus bikin apa? Tuhan Yesus kasih makan orang yang lapar. Tuhan Yesus sembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus usir setan-setan. Oh, itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Kita harus bisa seperti Tuhan Yesus karena kita adalah muridnya Tuhan Yesus. Kalau di sekolah, murid SDN berapa nih? Ya, murid ini lulus kan dibilang sekolah di mana? Oh, sekolah di SD Petojo ini gitu. Oh, berarti murid SD Petojo ini pintar-pintar ya. Nama sekolahnya terkenal, ya kan? Nah, kalau kita jadi murid Tuhan Yesus, kita harus tunjukkan sikap-sikap Tuhan Yesus seperti apa sih? Nah, itu yang kita ikutin, yang diajarin itu, ya, yang diajarin seperti itu. Tuhan Yesus suruh berbuat baik, Tuhan Yesus suruh apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu ya. Nah, jadi itu supaya kalau orang lihat dari sikap-sikap kita, orang tahu ini pasti muridnya Tuhan Yesus ini, ya kan? Itu kan murid Tuhan Yesus nggak ngomong sembarangan, ya. Nah,
Memuji dan menyembah Tuhan itu juga menghindari kita dari persungutan. Nah, ini sekarang manfaat atau kuasanya daripada pujian dan menyembah, ya, pujian dan menyembah. Orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, baik itu pujiannya dalam bentuk rangkaian nada-nada atau nyanyian lagu gitu ya, mereka itu dihindarkan dari persungutan. Suka ngeluh-ngeluh, ya, suka bersungut tuh orang kurang nyanyi, kurang memuji Tuhan. Nah, ya, orang yang kita bisa lihat, orang yang kurang memuji Tuhan itu biasanya ceritanya sedih-sedih terus, atau suka nyanyi lagu-lagu popnya Rinto Harahap, sedih-sedih putus cinta. Ya, kita suka nyanyi. Orang Kristen dibedakan dari yang lain-lain karena kita suka bernyanyi, tetapi nyanyi lagu-lagu yang membangkitkan iman percaya kita, yang lagu-lagu memuji dan membesarkan Tuhan, sehingga kita jadi juga kuat. Nah, manfaat pujian dan penyembahan adalah hadirat Tuhan itu hadir, ya, satu, ya. Lalu kedua, apa tadi, dihindari dari persungutan dan kata-kata jahat, kata-kata kotor, kata-kata jahat. Kalau udah biasa memuji dan menyembah Tuhan itu, mulutnya nanti pasti ada penunggu di mulut kita. Ya, kita direm, gak bisa lagi kita ngomong kata-kata kotor, kata-kata jahat, gitu. Ya, menyakiti hati orang, gak bisa lagi. Gitu. Kalau kita suka memuji dan menyembah, gak perlu besar-besar, gak perlu suara gede memuji menyembah Tuhan. Duduk, diam, habis berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Atau baca kitab Mazmur, ya, itu pujian dari Daud dan Raja Salomo. Ya, kita baca-baca sambil memuji. Ya, terima kasih. Nah, saya belajar. Kenapa saya suka keliling gereja? Karena saya orangnya suka mau tahu gitu. Ini bagaimana ya? Nah, bagaimana ya? Nah, itu saya dapat itu. Ya, bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan yang baik, dan supaya kita terhindar dari persungutan, dari pikiran-pikiran jahat, dari hati yang panas. Tuh, kita terhindar, yaitu kita sering memuji Tuhan. Baca kitab Mazmur, dibaca, telinga kita mendengar, hati kita jadi kuat. Gitu, ya, dibangkitkan. Jadi kuasanya adalah menghadirkan roh Tuhan, satu, menghindari persungutan dan kata-kata kotor, kata-kata jahat. Ya. Lalu kuasanya apa lagi? Nah, ini kuasanya dengan pujian itu, dengan kata-kata yang bagus terhadap Tuhan itu, yang sakit jadi sembuh. Contoh Ayub, cerita Ayub. Ya, ketika Ayub sering mengeluh, mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut, ya, Ayub dibiarkan Tuhan malah. Gak sembuh-sembuh dia. Menderita terus ya. Ya. Ketika Ayub bersungut-sungut, tidak memakai mulutnya, bibirnya untuk memuji Tuhan. Tuh, ya. Ayub dibiarkan. Ya, hartanya habis, anak-anaknya mati semua, istrinya ajak dia untuk memuja Allah, ya kan? Ayub juga terus-terusan tanya-tanya, kenapa saya begini Tuhan? Saya kan sudah saleh, saya kan sudah begini, sudah begitu. Ya, baca di kitab Ayub, ya, coba kita buka kitab Ayub. Ya, Ayub 42. Ada yang sudah dapat? Ayub 42. Ayub 40. Ya. Ayub 42 ayat. Ya. Sorry. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Nah, itu dia mencabut. Oke, sorry, enggak, nanti diurus ya. Nah, ini
Ayub mencabut perkataannya, sudah dapat ya, dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Aku huruf besar nih Tuhan ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kemudian, perikop kemudian keadaan Ayub dipulihkan. Ini kata-kata Ayub belum memuji nih. Ya, tetapi Ayub menghargai Tuhan, menciptakan segala sesuatu, dan dia mengakui bahwa rencanamu Tuhan tidak pernah gagal. Ya, jadi Ayub belum memuji-muji, belum memberikan kata-kata pujian yang bagaimana gitu ya, tetapi dia sudah menyesal dengan kata-kata kotornya dia terhadap Tuhan, kata-kata keraguan dia terhadap kasih dan kuasa Tuhan. Ya, di cerita-cerita yang sebelumnya itu kan Ayub mempertanyakan terus, bersungut-sungut terus terhadap Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang Tuhan bilang ya Tuhan tunjukkan bahwa emang kamu siapa? Akulah yang berkuasa. Aku mau jadiin apa kek gitu. Itu Tuhan. Jadi jangan kita berpikir Tuhan itu selalu baik ya, lalu Tuhan kasih yang bagus-bagus aja. Tuh. Ya, ini kenyataan hidup. Ya, seringkali kita percaya karena Tuhan begitu besar kasih dan kuasanya, Tuhan selalu kasih yang baik-baik buat kita. Padahal Tuhan juga izinkan kita masuk di dalam masa-masa sukar. Ya, padang gurun itu yang disebut masa-masa sukar. Contohnya Ayub tuh kurang apa? Dia saleh, ya. Tapi Tuhan izinkan dia sakit, menderita, sengsara, miskin semiskin-miskinnya. Tuhan mau lihat dia bersungut-sungut nggak? Kalau dia bersungut-sungut, Tuhan nggak langsung tolong loh. Tuhan biarin, gitu. Tuhan tolong ketika dia sadar dan dia kembalikan bahwa Tuhan berkuasa. Ya, nah itu dia meninggikan Tuhan lagi. Langsung Ayub dipulihkan keadaannya. Ayub disembuhkan, dikembalikan hartanya lagi, bahkan lebih lagi. Ya, anak-anaknya juga dikasih lagi anak banyak. Kalau orang dulu tuh anak banyak itu berkat. Kalau orang sekarang anak banyak, Keuangannya maksudnya. orang sekarang kalau dapat anak banyak pusing. Tapi kalau orang dulu dapat anak banyak itu dianggap berkat. Ya, makanya masalah Ayub ini kan Tuhan kan tahu bahwa si Ayub kan saleh, Ya, jujur orangnya, ya. terkaya di kota situ. Nah, Tuhan cari si penggoda nih, si iblis setan. Dari manakah engkau? Aku keliling dunia mencari orang yang aku pengen sesatkan kan. Ya, coba aja itu Ayub hambaku, tentang itu. Iya, itu ceritanya ya. Ya, tapi kan bilang, ya gimana saya mau goda dia, sedangkan kau memagari. Aku mau menggoda, kau memagari. Ya berkatnya banyak, tapi Tuhan boleh godain, mau sampai tulangnya kemana kek, copot terserah. Yang penting jangan ambil nyawanya. Iya, betul. Nah mungkin si Ayub ini secara manusia memang tuh nggak ada di dunia ini tuh orang yang nggak punya bersungut. Tidak ada. Selalu ada bersungut. Tapi kan kadang-kadang bersungut itu terbatas atau sampai di mana. Nah mungkin ini Ayub kata orang Tuhan itu baik ini. Nah di situ ada sungutan. Setelah dia melihat bahwa Tuhan itu baik segala macam kasihnya, baru dia bisa bertobatnya, menyesali dengan kata-kata itu, dengan kata-kata itu secara manusia, secara daging itu wajar. Karena kan nggak ada yang kuat manusia kalau menghadapi gitu. Oke, baik. Balik lagi ya. Kalau kita bilang wajar, memang wajar, yaitu manusiawi. Tetapi kita mau belajar sama seperti Tuhan. Itu. Ya,
Kalau kita bilang wajar, itu akan terus kita lakukan. Nah, ya, akan kita terus lakukan seperti itu. Tetapi kita ini orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan buat kita, apa yang Tuhan kehendaki buat kita lakukan. Jadi kalau sudah dapat pengajaran seperti itu, sudah dapat pengetahuan dari Tuhan, hikmat seperti itu, harusnya tidak ada lagi yang seperti itu dibilang wajar. Nah itu memang wajar untuk manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan, itu wajar. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita jangan lagi. Tuh. Nah, makanya di dalam Tuhan nggak bisa bilang kita nggak kuat. Undang Roh Tuhan itu yang menguatkan kita. Kan sudah ada senjata tuh. Yang kemarin kita belajar seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bilang ikut Tuhan nggak selalu enak atau seperti itu, ya karena orang yang saleh seperti Ayub saja Tuhan izinkan digocok oleh iblis. Tuhan Yesus sendiri saja Tuhan izinkan dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan Yesus apa dia ini bersungut? Tidak. Makanya Bapa di surga kirim anaknya ke dunia supaya perjalanan hidupnya anaknya itu jadi contoh buat kita. Kita wajar waktu kita tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, pribadinya Tuhan Yesus seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau menghadapi begini, apa yang dia itu yang selalu kita lupa. Lalu kita punya kedagingan. Wajar saya manusia begini begitu. Tuhan itu Tuhan, dia di surga, tapi dia disuruh masuk ke dunia punya darah dan daging jadi manusia juga. Supaya apa? Gak ada alasan buat kita. Tuhan Yesus juga manusia, tapi dia tidak bisa, dia tidak menunjukkan pemberontakannya atau persungutannya, ketidaktaatannya. Dia tidak menunjukkan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, kita kiblatnya kemana? Tuhan Yesus pernah marah. Dia marah ketika rumah Tuhan. Nah, itu saja yang Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah ketika rumahnya dijadikan sarang penyamuk, jual beli. Ya kan? Tapi dicobai iblis dia tidak marah. Tuh. Dia tidak marah. Dia hanya bilang ada tertulis. Nah, ada tertulis. Makanya firman Tuhan. Dia pakai ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Jadi jangan pakai bahasa seperti itu. Nanti kita akhirnya tidak berubah. Kita akan terus seperti itu. Oh, wajar, manusiawi. Toleransi. Itu kata-kata yang harus kita cermati. Kata-kata wajar, manusiawi, toleransi, itu harus kita cermati dalam hal apa dulu, gitu. Karena seringkali kita terjebak. Itu iblis, setan tuh pakai bahasa-bahasa yang kelihatannya bagus, gitu. Kelihatannya benar. Padahal kita tidak benar. Ikut Tuhan itu radikal, strict, hitam, putih, nggak ada abu-abu. Ya kan? Ikut Tuhan sebenarnya begitu. Ya, kasih Tuhan itu itu kadang-kadang kita kemarin sudah bahas kasih ya, yang awal-awal ya. Kasih Tuhan itu bukan berarti kasih lalu bisa sembarangan, gitu. Ya, Tuhan strict. Contoh Tuhan Yesus bilang ini kita agak menyimpang sedikit dari pujian penyembahan ya. Tuhan Yesus bilang apa? Waktu perempuan seorang ibu dia minta supaya Tuhan menyembuhkan anak perempuannya, Tuhan bilang tidak baik memberi makan kepada anak diberikan kepada anjing-anjing. Kasar kan itu?
Tuhan membedakan mana yang Tuhan punya dan mana yang bukan Tuhan punya. Jadi kasih Tuhan itu bukan berarti semua dikasihi. Tuhan lihat mana yang bisa dan mana yang tidak. Kalau tidak mungkin ada neraka. Saya bilang, betul nggak? Kalau Tuhan kasih dan kasihnya cuma-cuma dan kasih memang sudah ada nih ada kasih. Saya punya kasih. Tapi yang datang ke saya, dia sortir, gitu loh. Saya kasih pengorbanan saya kepada seluruh dunia. Saya sudah anugerahkan kasih saya dan keselamatan saya kepada seluruh dunia. Nah, sekarang tinggal kita mau ambil anugerah itu atau tidak. Untuk mengambil anugerah itu, Tuhan sortir nggak? Disortir loh, ya. Karena kembali lagi, Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Tuhan jangan setengah-setengah, jangan kaki di hitam, kaki di putih. Ya kan, satu kaki di hitam, satu kaki di putih, atau di tengah-tengah aja, abu-abu. Nah, bisa begitu, putih, hitam. Ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, ya udah. Tuhan begitu, ya. Kasih Tuhan seperti itu. Kasih Tuhan itu mahal. Makanya Tuhan bilang jangan berikan mutiara di mulut babi. Tuh, jahat, kasar kan itu? Mutiara. Ya, mutiara itu sesuatu yang berharga. Diberikan ke mulut babi yang tidak mengerti. Dimuntahkan oleh si babi. Ya kan? Karena itu mutiara untuk apa? Perhiasan. Ya kan? Bukan untuk ya begitu. Jadi Tuhan itu strict loh, bukan Tuhan itu kasih lalu ini. Dia mengasihi ketika dia mengampuni, ketika orang itu mau berubah atau bertobat. Itu kasih Tuhan. Tapi ketika orang itu tidak berubah, tidak bertobat, bagaimana bisa gelap bersatu dengan terang? Itu kata Tuhan, bukan kata saya, kata Alkitab. Kembali lagi ke pujian penyembahan. Jadi kuasa dari pujian penyembahan itu tadi bisa memulihkan keadaan, bisa menyembuhkan juga sakit penyakit. Ya, ingat orang tua dulu, mami saya, oma ya, dulu kalau dia rasa sakit itu dia suka nyanyi, bersenandung gitu. Senandung nyanyi gitu, nyanyi. Itu menghilangkan rasa sakit dia. Ya, itu pujian penyembahan. Atau kalau suami saya dulu ya sakit kanker ya, pakai band tuh ya, itu kita nyanyi terus, itu membuat dia jadi, dan dokter bilang hibur, nyanyi gitu kan, dan itu membuat dia punya rasa sakit hilang, walaupun penyakitnya masih menggerogoti dia, tetapi rasa sakit itu tidak dia rasakan. Nah, itu ya, jadi pujian penyembahan itu kuasanya seperti itu, bisa menyembuhkan sakit penyakit. Satu ya, memulihkan keadaan. Tuh. Lalu di zaman Raja Daud, kuasa pujian penyembahan itu membuat Daud menang dari peperangan. Ya, kalau kita lihat sekarang tentara-tentara kita ya, kalau mereka lagi baris berbaris tuh mereka suka nyanyi ya, bukan tentara kita aja, tentara di luar juga ya, mereka nyanyi. Itu untuk apa? Semangat. Tuh, jadi capek, lelah, sakit tuh hilang, ya nyanyi. Wow, juta gentar gitu kan? Moral. Hah? Meningkatkan moral. Moral. Itu bisa bikin awal muda juga. Nah, apalagi kalau yang dinyanyikan Raja Daud itu bangsa Israel adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya. Menang berkali-kali Raja Daud menang. Itu ya. Sehingga dia menulis pujian penyembahannya tuh ya di dalam kitab Mazmur ya. Itu banyak pujian penyembahan Raja Daud ya. Kita buka coba di Raja Daud itu di 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16. Nah, itu dapat, bisa bantu saya baca 16 ayat 34 dan 36. 1 Tawarik 16 ayat 34 sampai 36. Sudah dapat baca?
Ya, baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyemangat kami, dan kumpulkanlah lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari sama-lamanya sampai sama-lamanya, maka seluruh umat Tuhan mengatakan amin, pujilah Tuhan. Ya, tuh. Puasa pujian dan penyembahan itu membuat Tuhan, hadirat Tuhan itu turun, ya, dan memberikan kemenangan. Nah, peperangan ini juga di dalam peperangan kita ini bukan perang dengan ini ya, kita nggak menghadapi perang-perang dengan itu ya, tawuran-tawuran enggak. Perang misalnya ada menghadapi ujian, ulangan, ya, menghadapi persoalan-persoalan hidup, ya, kekurangan uang, ya, kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah apapun, ya, itu juga kita hadapi dengan peperangan. Maksudnya mental kita, situasi kita tuh, kondisi kita tuh seperti lagi terdesak kan gitu ya. Orang perang kan begitu, terdesak dan harus bagaimana kita pikirkan, itu mengalami peperangan juga ya. Bukan perang kayak tembak-tembakan gitu, enggak, bukan ya. Kalau tentara ya mereka begitu, tapi kalau kita orang warga biasa ya tidak mengalami perang seperti itu kan begitu ya. Tapi kita mengalami masalah-masalah gitu. Nah, sikap kita bagaimana? Harus bagaimana kita? Kita nggak tahu nih harus bagaimana nih, ya, saya udah buntu, nggak bisa lagi, nggak punya jalan keluar nih, gitu kan. Memuji, menyembah Tuhan, masuk ke kamar, berdoa, ya, atau duduk diam aja di tempat tidur, atau di kursi, meja makan, ya, berdoa, memuji deh, nyanyi 5 lagu, 6 lagu, 7 lagu, sambil sikapnya hormat, benar-benar kayak lagi berdoa. Kalau kita tutup mata begini, kita kan kayaknya, aduh nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu ya. Menyanyi aja, nyanyi ya, puji-pujian ya. Nah itu hadirat Tuhan, Tuhan dengar tuh, Tuhan senang dipuji kan? Kan kita sudah bilang awal, Tuhan itu senang dipuji dan disembah. Kita menyanyi aja, memuji, itu terurai tuh masalah-masalah. Tiba-tiba selesai, ya. Orang yang mau nagih utang misalnya nggak datang-datang. Iya kan, tiba-tiba hilang aja ya. Orang yang mau gusur kita terus lupa, gitu. Ternyata ada proyek lain gitu ya, tiba-tiba ini dilupain gitu ya. Tuh misalnya ada orang mau jahatin kita ya, kita nggak berani keluar gitu ya, tapi keluar aja, orang yang jahatnya nggak datang-datang ya, kayak gitu ya. Jadi Tuhan menolong kita karena apa? Karena kita sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan ya. Itu peperangan dalam masalah-masalah. Lalu puasa pujian penyembahan itu juga bermanfaat untuk apa? Mengusir, siapa yang tahu? Mengusir setan. Tuh, pujian dan penyembahan. Kalau kita takut masuk ke gang-gang yang gelap, ya, atau ke kamar mandi sendiri yang di belakang jauh gitu ya, atau jalan malam-malam sendirian, atau tidur sendirian, ya, di rumah sendirian gitu ya, atau mau pergi kemana jauh sendirian gitu ya, memuji menyembah Tuhan aja, ya. Rasa takut kita hilang, itu satu. Ya. Begitu saya kalau lari pagi nih, lari jarak jauh, saya bilang puji Tuhan, haleluya, terima kasih Bapak Kudus, kau tekan kekuatan kami. Puji Tuhan, begitu jadi saya semangat. Nah itu juga memberikan, itu tadi kan Ayub kan sakit penyakit hilang, bahkan dipulihkan keadaannya, ya, yang tadinya udah capek, udah sakit, tentara-tentara seperti itu, mereka memuji, menyanyi. Itu kalau saya waktu bawa suami ke rumah sakit ya, dokter bilang itu apa? Itu terapi, gitu loh. Itu kita tanpa kita sadari, pujian penyembah kita itu menerapi kita diterapi. Gitu. Kesadaran kita terhadap sakit itu jadi hilang. Kita nggak fokus ke penyakit, kita nggak fokus ke masalah.
Ya, kita nggak fokus ke perasaan takut, ya, jadi hilang. Ya anak-anak begitu, ya, jadi sembuh, penyakitnya benar-benar hilang. Gitu. Ya anak-anak jangan takut ya, menyanyi aja, memuji Tuhan. Jangan nyanyi lagu apa, lagu-lagu ini, lagu-lagu apa yang dunia nih, ya kalau lagi takut setan, ya takut roh-roh jahat, ya kemarin roh jahat itu setan tuh nggak cuma bentuk yang jahat aja ya yang hitam, pakai kuntilanak atau apa, nggak cuma begitu, ya setan, iblis, roh jahat itu nggak cuma begitu. Ada juga di dalam diri manusia, tiba-tiba Mami Non nih berubah jadi jahat. Nah, ya kan? Wah, langsung mikir, wah ada roh jahat di dalamnya, gitu kan? Langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gitu kan? Keluar atau nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu nyanyi kan? Iblis dikalahkan dalam hati begitu. Ya, lihat siapa yang marah garangnya kayak apa. Kita jangan bilang, oh dia jahat, jangan. Ada roh jahat di dalam dia. Itu, ya, itu yang kita doakan. Itu, ya, dalam nama Yesus. Jadi iblis, setan, roh jahat itu bisa bentuknya layang-layang kayak yang nggak jelas itu di atas pohon atau di mana itu, ya. Bisa juga dia masuk ke dalam tubuh orang manusia. Jadi kita pikirannya ada yang jorok-jorok, porno gitu ya. Atau kita pikirannya mau ngerampok, kepinginan duit, kepinginan ini, kepinginan itu. Nah, itu pikiran-pikiran dari si jahat iblis. Langsung minta dalam nama Yesus, Tuhan kuasai pikiran saya, kuasai hati saya. Ya, roh Tuhan ada sama saya. Roh Tuhan lebih besar dari semua roh-roh yang jahat, yang nggak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, gitu. Ya, atau nyanyi-nyanyi lagu-lagu Tuhan, ya. Nah, itu kuasanya ada 4 tadi, ya, menghadirkan roh Tuhan, ya, menghindari persungutan, ya, menang dalam peperangan, pergumulan hidup, ya, lalu sakit penyakit disembuhkan, ya, iblis setan dikalahkan, diusir, itu ya. Jadi harus banyak-banyak memuji dan menyembah Tuhan. Itulah sekali lagi ya, ingat ya, anak-anak khususnya ya sampai besar, ingat ya, kuasa pujian penyembahan, memuji dan menyembah Tuhan, besar manfaatnya, besar kuasanya, ya. Oke, baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Kita sudah selesai.